Oke teman-teman semua, di sini kita akan bahas soal UTBK SNMP 2024 lagi, di mana terkait dengan logaritma di penerapan matematika yang biasanya bisa saja muncul di SNBT tahun ini. Dan di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas dan semoga nanti ini bisa membantu teman-teman menjadi bisa untuk memahami soalnya gitu ya. Pertama kita punya jika logaritma X itu sama dengan 6 dan log Y itu sama dengan 12, maka berapa nilai dari log akar X, akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya gitu ya. Kita ingin mencari nilainya. Pertama kita harus tahu dulu bentuk umum dari logaritma di mana jika kita punya A log B pangkat M, itu sama dengan M dikali A log B gitu ya. Yang selanjutnya kita tahu bentuk umumnya adalah ketika ada A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah dengan A log C, seperti itu. Jadi dua bentuk ini nanti akan kita butuhkan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan ini. Berikutnya kita bisa misalkan bentuk akar X, akar Y, dan seterusnya itu dengan R, sehingga kita punya persamaan di mana akar X gitu ya, diakarkan lagi dengan Y, akarkan lagi dengan X, begitupun seterusnya gitu ya, hingga itu sama dengan R. Sehingga ketika kita rubah bentuk ini, kita bisa pangkatkan 4. Kenapa kita pangkatkan 4? Sehingga nanti bentuknya akan berubah lagi menjadi R gitu ya. Dimana kita pangkatkan 4, X itu jadi X kuadrat, akar-akar Y jadi Y, dikali dengan akar X, diakarkan lagi Y. Nah, bentuk ini kan nanti akan berubah menjadi bentuk R yang kita misalkan sebelumnya. Dan R akan menjadi R pangkat 4, sehingga ini kita bisa ganti dengan R. Maka kita punya persamaan X kuadrat YR, itu sama dengan R pangkat 4. Dan kita bisa eliminasi satu R di sini, sehingga kita punya persamaan baru itu X kuadrat kali Y, R pangkat 3. Atau misalkan kita ingin mencari nilai dari R dalam kasus ini itu sama dengan X kuadrat kali Y dipangkatkan sepertiga gitu ya. Nah, dari bentuk ini sebenarnya bisa kita langsung rubah ke dalam bentuk logaritma yang ada diketahui soal, di mana kita ingin mencari log dari bentuk R, sehingga di sini kita bisa tuliskan R sudah kita peroleh dalam bentuk yang lebih umum dan lebih sederhana, itu adalah akar pangkat sepertiga dari X kuadrat kali Y gitu ya. Nah, bentuk ini sebenarnya kita bisa rubah ke dalam bentuk umum yang kita tulis di awal, di mana log X kuadrat Y pangkat sepertiga kita bisa rubah menjadi sepertiga kali 2 log X gitu ya, ditambah dengan sepertiga lagi dikalikan dengan log Y, seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa sudah substitusikan nilai log X dan juga log Y ke dalam persamaan kita, sehingga kita punya persamaan yang ketika kita kalikan ke dalam, itu menjadi 2/3 log X ditambah dengan sepertiga log Y. Dan kita substitusikan nilai dari log X itu adalah 6, sementara nilai dari log Y itu ada 12 yang diketahui dari soal. Maka kita punya persamaan 2/3 kali 6 ditambah sepertiga kali 12. Di sini kita bisa eliminasi ataupun coret, kita bagi, sehingga kita punya 2 kali 2 atau 4 ditambah dengan 1 kali 4 atau 4, sehingga jawaban yang tepat adalah 8. Dalam kasus ini adalah jawaban B. Berikutnya kita punya suatu persoalan terkait dengan logaritma lagi, di mana nilai X yang memenuhi persamaan dari logaritma seperti ini, itu berapa gitu ya. Di mana bentuknya adalah 2 log 2, 2X kurang 2, kurang 2 log 2X kurang 2 itu sama dengan 2. Nah, bentuk seperti ini biasanya sering juga kita jumpai dalam soal yang berkaitan dengan logaritma, dan di sini kita bisa melakukan pemisalan untuk nilai dari 2 log 2X kurang 2, sehingga nanti persamaan kita ini menjadi sebuah persamaan kuadrat gitu ya. Kita substitusikan Y ini menjadi Y kuadrat kurang Y seperti itu dikurang 2, sehingga akar-akar persamaan Y kurang 2 ini sama dengan Y kurang 2 dikali dengan Y ditambah 1. Sehingga di sini kita punya dua buah nilai yang memenuhi untuk persamaan Y ini. Pertama, Y1 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 1. Selanjutnya, nilai Y1 dan Y2 ini kita bisa langsung masukkan ke dalam bentuk logaritmanya, di mana kita misalkan di atas
Y itu sama dengan 2 log 2X kurang 2, sehingga kita bisa tuliskan di sini 2 log dari 2X kurang 2 itu sama dengan 2. Nah, bentuk umum dari logs ini kita bisa rubah menjadi dalam bentuk persamaan biasa atau pangkat. Maka ini menjadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2X kurang 2 gitu ya. Dalam logaritmanya itu, ya pangkatnya menjadi 2 pangkat 2. Sehingga di sini kita bisa peroleh 2X sama dengan 4 tambah 2 atau 2X sama dengan 6. Atau X di sini dalam hal ini adalah 6 bagi 2 atau 3. Kita punya X sama dengan 3, maka kita bisa eliminasi jawabannya A tidak mungkin dan juga E tidak mungkin. Kita punya 3 opsi lagi, B, C, dan D. Kita punya persamaan Y yang kedua, itu adalah Y sama dengan min 1. Kita juga substitusikan nilai Y sama dengan min 1 ke dalam persamaan 2 log 2X kurang 2 sama dengan min 1. Kita jadikan bentuk pangkat itu menjadi 2 pangkat min 1 itu sama dengan 2X kurang 2. Atau kita pindahkan ke kiri dan ke kanan, jadinya 2X kurang 2 sama dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 bisa dalam bentuk yang lebih sederhana, itu adalah setengah gitu ya. Maka kita punya bentuk umum 2X sama dengan setengah ditambah 2. Jadi min 2 kita pindahkan ke kanan jadi positif. Dan di sini kita bisa dapatkan X sama dengan 5/2 atau X sama dengan 5/4. Atau dalam bentuk pecahan campuran itu adalah 1/4. Maka jawaban yang tepat untuk mengisi soal ini adalah jawaban yang D, X sama dengan 3 dan X sama dengan 1/4. Kita move ke soal terakhir, di mana kita punya bentuk jika 2 log AB per 2 log A itu sama dengan 3, dan BC log A sama dengan 2/3, maka nilai dari C log A gitu ya, berapa? Nah, bentuk ini kita bisa tuliskan beberapa jenis bentuk umum dari logaritma yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal seperti ini. Pertama, kita punya bentuk di mana X log Y itu sama dengan log Y per log X, seperti itu ya. Jadi bentuk nantinya kita punya X log Y, maka kita bisa ganti dengan log Y per log X. Yang kedua, kita punya persamaan X log YZ itu sama dengan X log Y ditambah dengan X log Z. Nah, ini bentuk ini sebenarnya kita sudah bahas di soal sebelumnya, di mana kali yang ada dalam log itu berubah menjadi tambah, seperti itu. Sehingga di sini kita punya 2 log AB per 2 log A, seperti itu, maka kita bisa rubah bentuk ini menjadi bentuk yang lebih umum yang kita bisa dapatkan dari pernyataan umum yang di atas gitu ya. Atau 2 log AB per 2 log A itu sama dengan 3, dan bentuk dari 2 log AB per 2 log A ini bisa kita rubah menjadi bentuk yang lebih sederhana atau menjadi A log AB, seperti itu sama dengan 3 gitu ya. Dan di sini kita bisa dapatkan lagi bentuknya itu sama dengan A log A ditambah A log B gitu ya. Kita tahu bahwa A log A itu sama dengan 1, dan A log B kita bisa peroleh dari persamaan pertama, maka kita dapatkan di sini 1 ditambah A log B itu sama dengan 3, maka A log B itu sama dengan 3 kurang 1 atau 2. Berikutnya kita bisa selesaikan dengan bentuk logaritma kedua, di mana di sini kita punya BC log A itu sama dengan 2/3 gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa rubah bentuk dari BC log A sama dengan 2/3 ke dalam bentuk umum yang sebelumnya kita sudah tulis. Di mana di sini kita bisa tuliskan bentuk logaritma yang bisa kita rubah dalam bentuk BC log A itu menjadi A log BC itu sama dengan, jadi kita ganti gitu ya, atau A log BC pangkat min 1 atau seper gitu ya, itu sama dengan 2/3. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa A log BC itu sama dengan 3/2. Kita rubah bentuk, pindahkan penyebut jadi pembilang, seperti itu. Nah, di sini kita sudah dapatkan bentuk A log BC sehingga bisa kita rubah menjadi A log B ditambah A log C itu sama dengan 3/2. Di persamaan pertama kita dapatkan A log B itu sama dengan 2, sehingga kita bisa substitusi nilai dari A log B ke dalam persamaan kedua. Maka kita bisa dapatkan persamaan kedua menjadi bentuk yang sederhana adalah 2 ditambah dengan A log C itu sama dengan 3/2.
Atau dalam kasus ini kita bisa peroleh nilai dari A log C, yaitu 3/2 dikurang 2. Sementara di soal kita ingin mencari C log A, tinggal menjadi kebalikan, seperti itu ya. Nah, di sini kita teruskan, di mana A log C itu sama dengan 3/2 kurang 2, maka kita bisa dapatkan bentuk dari A log C itu sama dengan negatif gitu ya, karena 3/2 dikurang 2 itu sama dengan negatif setengah, maka di sini kita bisa dapatkan nilai dari C log A itu sama dengan -2 gitu ya. Kebalikannya, penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Nah, di sini bisa kita peroleh bahwa jawaban yang tepat mengisi pernyataan ini adalah jawaban yang A, yaitu adalah -2.